sekolah-sekolah yang berada di Kabupaten Cianjur. Saat ini kami akan mendengarkan keterangan dari Presiden Joko Widodo namun sebelum mendengarkan keterangan langsung terkait dengan tinjauan hari ini dari Presiden Joko Widodo, kami masih menunggu Presiden meninjau puing-puing bangunan yang masih berserakan di SD Negeri Sukamaju 1. Hadir pula Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, kemudian Gubernur Jawa Barat, dan juga Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto. Baik, saat ini kami akan mendengarkan keterangan pers dari Presiden Joko Widodo. Dalam waktu ini 4 kali ke Cianjur nih Pak, dia artinya apa aja nih Pak untuk? Ini kita ingin memastikan karena data tadi pagi yang saya peroleh, rumah yang rusak itu ada 53.000, yang rusak berat 12.900, yang rusak sedang 15.000, kemudian yang rusak ringan 25.000. Tetapi yang saya lihat memang di lapangan, saya sudah ke sini ke Kecamatan Cugenang udah 2 kali ini. Jadi yang rusak berat memang di sini karena ini ada pusatnya gempa hingga rusak rumah, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan memang yang paling parah di Cugenang. Dan saya tadi sudah perintahkan ke Menteri PU untuk yang sekolah dasar ini selesai 3 bulan, harus selesai karena anak-anak harus belajar. Dan sementara belajar di mana Bu? Di belakang ada lahan Pak, di tenda. Darurat di tenda. Di tenda. Ya. 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 Bapak tadi sudah berinteraksi langsung juga Pak dengan korban yang masih berada di posko pengungsian. Sebenarnya kondisi mereka saat ini seperti apa dan kapan mereka sudah boleh kembali atau meninggalkan posko pengungsian? Ya, yang di posko saya kira nggak ada keluhan. Hanya tadi kan kita sudah menyerahkan 8.000 bantuan untuk yang rusak berat 60 juta, untuk yang rusak sedang 30 juta, untuk yang rusak ringan 15 juta, untuk segera memulai pembangunan rumahnya. Mulai hari ini, agar masyarakat kembali ada kegiatan utamanya dalam rangka membangun kembali rumahnya. Ya, saya kira kita ingin mengkonsentrasikan pada kegiatan pembangunan rumah dan juga fasilitas-fasilitas pendidikan, fasilitas umum yang juga rusak akan segera dimulai. Pak, ada rumah yang dikhususkan nggak atau ada satu relokasi, satu tempat yang itu kemudian khusus untuk gempa? Ya, untuk lokasi-lokasi yang berada di zona merah seperti di sini, di Cugenang ini sudah ada petanya yang merah yang mana sudah ada. Ini memang mau tidak mau harus direlokasi karena ini memang pusatnya ada di sini. Dipindahkan ke 2 lokasi yang kemarin sudah saya lihat juga, sudah dimulai juga. Yang 200 itu akan selesai di akhir bulan ini di Sinargali, kemudian nanti yang berikutnya yang 2000 akan juga diselesaikan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Ya, rasa itu. Ya. Tadi sekolah juga akan direlokasi Pak, yang di zona di kurang aman. Ya kalau di zona merah memang harus, tetapi kan itu perlu komunikasi sosial dengan masyarakat yang lebih intens terlebih dahulu. Tetapi lokasinya untuk relokasi sudah kita siapkan dan sudah dibangun. Ya. Pak, tadi Bapak UMKM. Ini satu-satu dulu, ini urusan rumah dulu. Nanti baru menuju ke yang lain. Ini fasilitas umum, rumah-rumah yang rusak.
Pak, tadi Bapak mengingatkan juga untuk pembangunan konstruksi rumahnya agar dibuat khusus tahan gempa mengingat kita berada kita kan sudah memiliki pengalaman membangun rumah gempa di Palu, di NTB ya, ini kita juga akan terapkan di sini karena stoknya di Kementerian PU kemarin ada berapa stok untuk rumah gempanya ada 2.000-an. Ini akan terus diproduksi agar semua rumah-rumah yang dibangun ini sudah dengan konstruksi tahan gempa. Ya, terima kasih. Aman dulu ya, sebentar ya. Jangan gerak. Ada kita lagi kan? Iya, kita langsung ke depan. Baik, demikianlah keterangan pers dari Presiden Joko Widodo. Memang nantinya SDN 1 Sukamaju ini akan dibangun dengan estimasi waktu sekitar 3 bulan. Presiden sudah memerintahkan langsung kepada Kementerian PUPR untuk segera mempercepat pembangunan SD Negeri Sukamaju 1 di Desa Benjot, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat ini. Saat ini Presiden Joko Widodo meninggalkan lokasi SD Negeri Sukamaju 1 bersama dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, didampingi juga dengan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, dan juga rombongan lainnya. Untuk sementara Intan kembali ke studio. Demikian Gilang Dejan melaporkan langsung dari kawasan SDN Sukamaju 1 Cianjur, Jawa Barat. Dan seperti yang tadi kita dengarkan bersama dari keterangan pers yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo bahwa kawasan ini, khususnya kawasan sekolah, harus dibangun maksimal dalam kurun waktu 3 bulan karena proses belajar mengajar harus tetap berlanjut. Namun untuk saat ini proses belajar mengajar tetap berlanjut di posko pengungsian tenda darurat sementara yang dibangun oleh warga di sana untuk melanjutkan sistem belajar mengajar yang fokusnya sistem belajar mengajar ini dilakukan secara belajar sambil bermain sebagai treatment trauma healing yang diberikan kepada siswa untuk tetap semangat belajar meskipun dalam kondisi yang seperti ini begitu. Dan saudara, tadi juga Presiden Joko Widodo telah menyampaikan bahwa bantuan yang diberikan kepada sekolah dari 540 sekolah yang rusak di kawasan Cianjur, Jawa Barat ini akan dibangun dalam kurun waktu 3 bulan. Dan untuk perumahan warga ini bantuan berupa bantuan stimulan subsidi 60 juta rupiah bagi rumah berat, kemudian maksud kami dalam kerusakan yang berat, kondisi kerusakan yang berat, kemudian kerusakan yang sedang sebanyak 30 juta rupiah dan juga ringan sebanyak 15 juta rupiah. Ini akan disalurkan secara bertahap ke rekening warga korban gempa Cianjur yang terdampak. Dan nantinya untuk prosedurnya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengamanatkan agar prosedurnya disederhanakan, tidak dipersulit untuk administrasinya agar proses pembangunan ini dapat dilakukan secara maksimal bagi korban gempa terdampak Cianjur, Jawa Barat. Dan saudara juga dapat kami informasikan tadi Presiden Joko Widodo telah menyampaikan bahwa bantuan diberikan kepada 53.408 rumah warga maksud kami. Dan untuk saat ini bantuan rumah yang telah warga yang telah menerima bantuan sebanyak 8.316 warga, dan rumah percontohan akan segera dibangun mengikuti standar dari Kementerian PUPR. Dan saudara juga dapat kami informasikan tadi di sekolah
SDN Sukamaju 1 terdapat 163 warga yang terdampak dari gempa Cianjur, Jawa Barat ini, khususnya di kawasan SDN Sukamaju 1. Dan dari jumlah tersebut, 2 diantaranya meninggal dunia. Namun dari informasi yang telah disampaikan bahwa 2 siswa yang meninggal dunia tersebut meninggal tidak sedang berada di kawasan sekolah, melainkan meninggal menjadi korban pada saat gempa berlangsung, namun tidak di sekolah, melainkan di rumah mereka masing-masing. Sehingga pembangunan di SDN Sukamaju 1 ini terus akan dimulai. Maksud kami tadi dapat Anda saksikan bersama bahwa Presiden Joko Widodo telah melihat sketsa dari pembangunan SDN Sukamaju 1 ini untuk segera dibangun dalam kurun waktu 3 bulan. Dan saudara, kami akan terus memperbarui informasi seputar gempa Cianjur dan informasi terkini lainnya yang terjadi di Indonesia. Saya Intan Destia, selamat siang dan sampai jumpa.